Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya di sini ada pelajaran lah. Yang kemarin saat Najwa Shihab, yaitu menyebut ajak masyarakat tak takut oknum polisi, urusi dulu Ferdy Sambo. Nah, padahal kita ketahui kan kasus Ferdy Sambo kan ya sudah berjalan dan sudah ada yang mengurusi. Tetapi Najwa Shihab malah mengajak masyarakat tak takut oknum polisi, urusi Ferdy Sambo dulu. Tetapi ketika Najwa Shihab terkena masalah, ya akhirnya juga datang ke pihak kepolisian. Dari berita ini seolah-olah Najwa Shihab itu sangat tidak butuh lah kalau melihat berita ini. Ya seharusnya Najwa Shihab lebih fokus lah, yaitu menyampaikan informasi yang lagi panas. Ya contohnya kasus Formula E, program-program Gubernur DKI yang belum tuntas. Biasanya kan Najwa Shihab ya seperti itulah, informasinya selalu hangat dan mengikuti perkembangan dan selalu update lah dalam menyampaikan suatu berita. Tetapi ya apa boleh buat, justru yang hangat di Jakarta, ya contoh kelebihan bayar dan lain sebagainya itu malah luput dari pandangan Najwa Shihab dan malah mengomentari ini. Tetapi sekarang juga ada berita, yaitu Najwa Shihab dikabarkan akan melaporkan pihak kepolisian tentang peretasan yang dialami oleh Narasi. Ini bahkan ada berita yang menyebut 31 awak media Narasi diretas. Najwa Shihab akan lapor polisi hari ini. Dan bahkan juga ditanggapi oleh Teddy Kusnaidi. Ternyata Najwa Shihab masih butuh polisi Indonesia. Seharusnya dia sewa detektif swasta. Mahal nggak apa, yang penting nggak malu. Ini bahkan juga dikomentari oleh Teddy Kusnaidi. Ya memang dari statement Najwa Shihab yang kemarin memang seolah-olah belum butuh lah, alias tidak butuh. Tetapi sekarang ya akhirnya ya butuh juga. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Lapor si VI aja kan polisinya gadrun. Nanti takut-takuti pakai pasal-pasal. Lo masih percaya sama polisi tuh? Belgedes Mbak Nana, di Dewan Pakar Parkei kayak gini kualitasnya, kayak zaman Orba. Hore, sekarang Tang aja, besok Anies lagi, terus ke Demokrat, lalu AHY, lalu balik lagi ke Anies. Otak lu kayak di kita Mirsani juga ya. Ya mungkin karena gitulah. Blow on, Najwa pengkritik. Artinya dia mengakui kedaulatan Republik Indonesia meskipun belakangan mengkritik keras. Iya, kalau ente sudah pasti sewa detektif swasta gitu. Ya dari sini ada yang pro dan yang kontra. Tetapi kalau menanggapi statement Najwa Shihab yang kemarin, urusi Ferdy Sambo dulu, ya Ferdy Sambo sudah diurusi lah. Ya yang lainnya polisi ya mengurusi tentang pelaporan Najwa Shihab, ada yang ngurusi yang lain. Bahkan Densus juga mengurusi teroris dan sebagainya. Jadi menurut saya statement Najwa Shihab yang kemarin, menurut saya ya salah alamat, karena semua bekerja dengan porsinya masing-masing. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pendiri Narasi TV Najwa Shihab mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke polisi pada Jumat 30 September 2022 menyusul bertambahnya awak media yang mengalami peretasan. Per 29 September, 38 orang mengalami peretasan dengan rincian 31 orang merupakan karyawan Narasi dan 7 lainnya ex-Narasi. Serangan cyber menyasar akun Instagram, Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Namun, tak hanya peretasan akun pribadi awak media, Najwa juga menyebut situs berita Narasi juga sempat diserang dengan disertai sejumlah pesan pada 2 hari lalu. Kami memang akan melakukan sejumlah laporan. Siang ini kami akan melapor ke polisi, Dewan Pers, Komnas HAM, Kominfo, dan YLKI. Semua sesuai porsi masing-masing yang memang merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing institusi, kata Najwa Shihab di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 30 September. Saat ini pihak Narasi sudah melakukan sejumlah upaya di internal seperti penguatan sistem di dalam. Ia memastikan saat ini sistem mereka telah aman dan bersih dari upaya-upaya peretasan dan gangguan. Nanti juga akan ada tim legal dengan teman-teman koalisi yang memang mendampingi Narasi, dari teman-teman LBH Pers dan juga teman-teman AJI. Mereka semua yang nanti akan melakukan upaya pendampingan, ujar Najwa. Dewan Pers sebelumnya juga telah meminta aparat penegak hukum untuk mengusut peretasan yang menyasar sejumlah awak media masa Narasi. Dewan Pers mengecam aksi peretasan tersebut dan mendesak peretas untuk menghentikan aksinya. Dewan Pers sebelumnya juga menyebut peretasan ini menjadi serangan cyber terbesar dalam sejarah pers nasional dan menyebut serangan ini mengganggu kemerdekaan pers. Mereka berpendapat kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Pers mendesak siapapun pelaku peretasan untuk menghentikan aksinya.
Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo juga mengklaim tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi narasi. Sebelumnya, dugaan tersebut diungkap Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang mengatakan Polri telah memperoleh informasi mengenai kasus peretasan yang dialami puluhan awak media narasi. Bahkan Dedi mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pers mengenai kasus peretasan itu dan meminta para korban untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Bahkan juga diketahui presenter ternama Najwa Shihab kembali mencuat setelah beredarnya video kritikannya terhadap polisi. Dalam video, Najwa Shihab menyebut agar masyarakat untuk tidak mudah ditakut-takuti oleh polisi. Kata Mbak Nana, panggilan akrab Najwa Shihab, polisi lebih baik mengurusi Verdi Sambo yang belakangan namanya menjadi perbincangan hangat publik akibat kasus pembunuhan Brigadir J. Sontak dari pernyataan Najwa Shihab tersebut menuai pro dan kontra. Bahkan dari beberapa pihak mengkritisi pernyataan dari presenter Najwa Shihab tersebut. Belakangan beredar kritikan tersebut mulai dari artis kontroversial Nikita Mirzani hingga sahabat polisi. Tak sampai di situ, kini Najwa Shihab kembali menuai kritikan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny Siregar menilai bahwa pernyataan Najwa Shihab agar masyarakat untuk jangan ditakut-takuti polisi sudah terlalu offset. Disinilah saya melihat offsetnya Najwa Shihab yang sudah terlalu lebar, karena dia sudah menyampaikan opini, bukan lagi both side story. Ungkap Denny Siregar sebagaimana dikutip Suara Merdeka di kanal YouTube 2045 TV. Denny Siregar mengatakan bahwa Najwa Shihab sudah tidak lagi berdiri di tengah sebagai wawancara. Tambah pegiat media sosial tersebut, Najwa Shihab juga telah membelokkan opini bahwa institusi Polri itu bermasalah semuanya tanpa terkecuali. Padahal hanya kasus Verdi Sambo yang hanya merupakan satu dari keseluruhan institusi itu juga ikut tersakiti. Kenapa Najwa Shihab tidak menggunakan oknum saja, ungkapnya? Kenapa dia seolah mengatakan bahwa seluruh polisi itu salah, seluruh polisi itu hedon, hanya karena dia melihat ada 1-2 polisi yang hedon, sambungnya. Ia juga turut membenarkan kritikan dari Nikita Mirzani yang dilayangkan kepada Najwa Shihab, di mana ketika itu artis kontroversial tersebut menanyakan keberadaan Najwa Shihab ketika Anies Baswedan diperiksa akibat Formula E. Kenapa Najwa tidak membahasnya atau bahkan mewawancarainya? Dan kenapa lidah tajamnya Najwa seolah tumpul ketika mendengar nama Anies Baswedan? Tanya Denny Siregar. Denny Siregar juga mempertanyakan bahwa benarkah tudingan dari banyak orang bahwa Najwa Shihab mempunyai kepentingan sendiri dengan Anies Baswedan? Biarlah waktu yang menjawabnya. Semua punya kepentingan memang. Setidaknya hormatlah kepada banyak polisi yang bahkan kehidupan mereka sulit karena gaji yang sangat rendah, ungkapnya.